Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Ibu senang sekali kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya dalam mengikuti kegiatan ini. Ada yang udah tahu belum? Hari ini kita mau bahas apa? Belum tahu. Bahas apa Bu? Kita akan membahas tentang bimbingan kelompok sosiodrama, teknik sosiodrama. Oke, sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa ya? Rifki Bu. Rifki, Bu. Silakan Rifki. Baik Bu, saya ketua kelas 9. Sebelum kita memulai kegiatan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelum kita membahas tentang kegiatan kali ini, Bu mau nanya nih. Ada yang udah tahu belum apa itu sosiodrama? Belum Bu. Apa itu Bu? Belum ada yang tahu atau belum pernah mengikuti juga? Belum pernah mengikuti Bu. Saya belum tahu Bu, gimana Bu? Oke, jadi sosiodrama merupakan teknik dalam bimbingan kelompok yang mana dalam sosiodrama ini kalian akan bermain peran membahas tentang topik masalah sosial. Nah, tujuannya untuk membantu mempecahkan masalah-masalah sosial. Selain itu, tujuan dari sosiodrama juga membantu kalian untuk mendapatkan pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang ada. Apakah bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke, jadi dalam kegiatan ini Ibu harap kalian dapat mengikuti kegiatan secara tenang, dapat berpartisipasi. Ibu minta juga kalian dapat bersikap terbuka baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya ataupun dalam memberikan keterangan dari luar. Bila mana ada hal-hal bersifat pribadi dalam kegiatan ini diharapkan untuk dirahasiakan ya. Baik Bu. Baik Ibu. Jangan disebarluaskan juga ya. Bisa Baik. dimengerti? Ngerti Bu. Oke, jadi dalam kegiatan kali ini dimulai dari penyusunan teks skenario. Nah, dalam penyusunan teks skenario ini agar kalian dapat memahami peranan-peranan kalian dalam drama yang akan kalian perankan nanti. Bisa dimengerti? Ngerti Bu. Oke, Ibu mau nanya nih. Kalian udah pada saling kenal belum? Belum Bu. Saya udah kenal Bu satu orang. Siapa? Kelas. Oke, Ibu minta kalian untuk memperkenalkan nama dan hobi. Nah, sebelum kalian perkenalan nama, kalian juga sebutkan nama teman kalian sebelumnya ya. Baik Bu. Sudah ngerti? Ngerti Bu. Dimulai dari Siti Aida. Oh ya, untuk suaranya mohon dikencangkan ya, agar teman-teman kalian yang lain bisa didengar. Baik Bu. Nama saya Siti Aida Kumara, hobi saya poli. Perkenalkan, nama saya Catalina Angel, hobi saya berenang. Sebelumnya ada Siti Aida Kumara, hobinya bermain voli. Perkenalkan, nama saya Jara Marita Putri, hobi saya jogging. Sebelum saya dan Catalina Angel, hobinya berenang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfia, hobi saya berenang. Sebelumnya ada Diara Marita Putri, hobinya jogging. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, hobi saya traveling. Sebelumnya ada Amanda Lutfia, hobinya berenang. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitri, hobi saya menyanyi. Sebelumnya ada teman saya Muhammad Rifki, hobinya traveling. Perkenalkan, nama saya Anza Kafira, hobi saya membaca novel. Sebelumnya ada teman saya Rizka dengan hobinya menyanyi. Oke,
Ibu harap dengan kalian memperkenalkan nama, kalian bisa lebih akrab lagi, bisa menjalin hubungan lebih baik lagi ke depannya. Amin. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan ulang lagi tentang kegiatan kita kali ini, yaitu bimbingan kelompok teknik sosiodrama. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan tadi, sosiodrama merupakan teknik dalam bimbingan kelompok, yang mana dalam sosiodrama ini kita akan bermain peran membahas tentang masalah-masalah sosial. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Sebelumnya Ibu mau nanya nih, kalian udah siap belum untuk tahap selanjutnya? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap nggak, Rifki? Siap. Wah, kayaknya Rifki Lemes, lempeng Bu. banget nih. Mau main games dulu? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Game apa, Bu? Gimana Apa? tuh? Coba kalian, ayo Ibu mau dengar nih pendapatnya. Temu lirik lagu. Ya, seru deh. Gimana teman-teman? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Coba contohin, Nica. Gimana? Untuk dong, Rizka. Apa? Contohin. Angel, Bu. Kita udah saling kenal nih. Gak usah Saya, Bu. malu-malu. Saya nggak bisa. Kan kamu yang salah nih. Iya. Contohnya di kamu. Saya kaget. Ya, Angel dulu baru saya. Oke. Angel Coba. dulu baru Angel saya. nyanyi. Oh, Angel iya. nyanyi, nanti dia yang Nyanyinya. sambung. Enggak, yang jauh. Jangan itu Jangan. orang itu pakai bahasa Inggris. Oke. Di bawah batu nisan. Bisa. Nisan. Liriknya Enggak, gampang. yang benar aja Angel. Liriknya gampang lagi ya. Kamu buat aku tersipu, buatku malu-malu saat bersamamu. Bersamamu. Bercanda, Bu. Ayo. Iya, mau bicara ya. Tapi jadi lupa tuh lagi. Bersamamu aku hadir selamanya. Ini gitu aja, Bu. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bu. Oke, dimulai dari siapa nih? Aliza atau Siti Aida? Siti Aida, Ayo, boleh. Bu. Boleh, Bu. Oke, Kak Aliza. Aida, silakan. Bentar ya, Bu. Lagi mikir dulu nih. Mana ya? Saya aja, Bu. Saya, teman-temannya nungguin. Bu, saya. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hey. Kita gitu. Hei aja. Hei. Oh iya. Hei kamu, hati kedap itu saat aku melihatmu. Jatuh, jatuh di hadapanku, membuat aku buru-buru mendekatimu. Langsung ku tanya, ku aja deh langsung ku. Bisa nyerah gitu. Wah, Itu nggak bisa nyanyi. wah, Bu. kayaknya Rifki harus dikasih hukuman, setuju nggak nih? Setuju, Setuju. Bu. Hukuman apa kira-kira? Apa? Angel, Diara, Amanda. Nyanyi lagu daerah dia aja, Bu. Oke. Bubui bulan segar di langit. Bukannya kamu dari Jawa? Itu Sunda, Bu. Oh. Ya, ya, nyanyi itu aja, Bu. Ya. Ya udah. Ya udah, Boleh, boleh. ya udah. Boleh, boleh, Lanjut. Bu. Lanjut. Apa lanjutan? Bubui bulan. Aduh, saya lupa lagi apa aja doang. Lagu daerah ini. Ampar-ampar pisang, pisangku belum matang. Masak sebiji di urung bari-bari. Masak sebiji di urung bari-bari. Mangga lepok, masak kayu bengkok, bengkok di masak api, api masak suruh.
pengen kopi masak api seperti masan sultan. Yang mana batis tutup titik gawang. Yang mana batis tutup titik gawang. Yang bedanya Bu. Oke, Boleh. boleh. C A minor D minor ke G kecil lagi A minor D minor ke G kecil lagi A minor D minor ke G kecil lagi. Lagi. Lagi dan akhirnya aku sendiri lagi karena kekasih. Kasih. Kasih. Apa yo? Satu. Jangan. Kasih jarak dan waktu. Percaya. Empat. Lima. Lima. Lima dihukum apa nih? Nyanyi lagu Dera Bu, gantian. Lagu Dera lagi. Oke, Diara tidak boleh memaksakan lagu ya. Kalau kamu mengubah lirik itu nanti dapat hukumannya loh. Udah Bu, hukum. Ayo mau dihukum apa nih? Lagu daerah. Apa Lagu daerah, mau daerah, ini? daerah. Nyanyi lagu daerah apa Diara? Oke, tenang Isa. Ya. Lagu Dera Bu. Ayo mau coba. Nah, gini. Anak kambing saya. Di mana ada kambing saya. Ada kambing saya. Ada di mana? Mana di mana? Gua apa sih? Kacamata. Jantung hati saya. Jangan Tuhan. ada di paha. Baru. Kacamata. Oke, dari Diara. Saya. Dari kamu. Kan terakhir berhenti di kamu. Ibu Ica dihukum aja. Iya, kayaknya Ica ketawa mulu ya. Sama Angel Bu. Ica suruh joget ini Dera. Saya kan bisa Apa mau balet? Gak bisa Bu, saya itu ada. Apa aja udah tinggal lagu apa aja. Lagu apa aja? Ya. Tahu. Jangan Inggris ya. Kita harus Saya bahasa menanamkan Indonesia bahasa baik, Bu. Indonesia yang baik. Iya betul. Saya. Coba saranin tuh Amanda. Amel. Ibu Mati bisa. Ini bawa tulisannya. Ini bawa tulisan Kini, Kiri, ayo, kiri. kiri. Satu. Du. Dua. Duh nyontek Bu, nggak boleh. Hukum Bu, udah. Kini usai sudah. Maksa Bu, maksa. Maksa Bu. Kamu Empat. nyanyi apa itu? Kini Lima. sendiri Tiga. Raya. mencarimu, tak tahu di mana. Di mana? Di mana? Di mana? Hatiku senang, anak kambing saya. Anak kambing saya. Ada di Ampun, Mari. kebun orang. Cocok lari cari. Oke. Udah semangat belum? Udah Bu. Rizky, udah semangat belum? Udah, Bu. Seriusan, udah semangat belum? Udah Bu. Oke. Udah siap belum untuk ke tahap selanjutnya? Siap Bu. Siap nggak? Siap Bu. Oke, jadi seperti yang udah kita bahas sebelumnya, kalau dalam sosiodrama
Yang dibahas merupakan topik tentang masalah sosial. Masalah apa, Bu? Oke, fokus. Masalah apa? Tentang masalah sosial. Contohnya tentang kenakalan remaja. Coba, Ibu mau tanya nih, kalian tahu nggak kenakalan remaja? Contohnya itu kayak gimana? Tawuran, Bu. Terus, Narkoba, Bisa obat dong. bebas, Bu. Ya. bullying, Beli Terus, minum-minuman keras, apalagi? terus Suka mencuri. Iya, apalagi? Kamu tahu Begal. semua? ya kan baca artikel, makanya baca artikel jangan main HP begal doang. katanya, Bu, begal. Ya, apalagi? Begal kan termasuk. Iya. Begal karena kebanyakan Terus anak remaja. begadang, Bu, begadang. Begadang jangan. Bagan habit itu. Oke, itu merupakan contoh dari topik sosial drama. Tapi yang akan kita bahas kali ini itu tentang kejujuran. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, kalian harus bersikap jujur ya. Ya, Makanya Bu. Ibu memilih topik ini agar kalian dapat meningkatkan sikap kejujuran kalian ke depannya. Baik, Bu. Baik, Bu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Nah, dalam sosial drama ini kalian dibagi menjadi dua. Ada yang jadi pemeran dan ada yang jadi audiens. Baik, Baik, Ibu. Bu. Oke, Ibu akan membagikan teks. Setelah itu nanti kalian pilih siapa yang jadi pemeran dan siapa yang jadi audiens. Coba Ibu minta kalian baca dulu naskahnya. Setelah itu kalian pilih kalian mau dapat peran yang mana. Iya, Bu. Terus? Oke, kalian pilih kalian mau dapat peran yang mana yang sesuai dengan kemauan kalian ya. Baik, Bu. Ya, Ibu beri waktu 5 menit untuk memahami isinya. Bu, yang baca ini siapa, Bu? Nah, untuk yang baca narator, ada narator, ada sutradara. Jadi kalian ada pemeran, ada audiens, ada yang jadi narator, ada yang jadi sutradara. Nah, nanti kalian tentuin tuh siapa yang jadi narator, siapa yang jadi sutradara, siapa yang jadi audiens, dan siapa yang jadi pemeran. Oke? Ngerti, Bu. Silakan. Bu, saya jadi pemeran. Pemeran apa? Tiara. Tara. Bu, Oke. Kamu saya apa, juga Ica? jadi pemeran. Ica. Oke. Siapa lagi? Saya jadi pemeran juga, Bu. Siapa? Saya mau jadi Zia. Saya juga, Saya, Bu. Ya. Siapa dulu? Saya juga mau jadi pemeran. Saya mau jadi Rani. Oke. Bisa. Ayo. Biara. Saya jadi pemeran Putri, Bu. Oke. Coba kalian. Kok ini apa? cewek semua, Bu? Pemerannya gak ada yang cowok, Bu. Berarti kamu ditakdirin untuk menjadi sutradara dan membaca narasi. Nah, Double job. Ikhlas nggak? Rifki? Ngapanya itu, Bu, narator? Narator. Baca teks naskah. Kalau sutradara? Sutradara. Action. Mengatur jalannya kebenaran. Berarti saya boleh nyuruh anak-anak yang peran. Ya, berdasarkan isi teks ini Oh iya, iya. kamu juga harus nilai ekspresinya itu kayak gimana. Jadi kalau ada yang jelek, saya boleh hukum gitu. Nggak dihukum, diperingatin. Oke, jadi tugas sutradara, kamu coba bacain secara singkat tentang isi dari naskah yang Ibu berikan. Ceritanya itu tentang apa? Coba kamu jelasin. 5 menit, Bu. Maaf. Oke. Ya belum Rifki. Belum, Bu. Saya lagi baca. Ini pemeran utamanya siapa, Bu? Pemeran utamanya
kalian udah mahamin belum? Perannya, Bu. karakternya kayak gimana? Nah, itu kalian harus paham ya. Berarti jadi audiens Amanda ya. Iya Bu. Kamu harus Bu, maaf Bu. Ini tasnya Iya, saya kenapa? kok Bu? tas ya. Iya. Oh, mungkin itu salah ketik gitu. Oke, saya udah dapet kesimpulannya. Oke. Amanda, nanti kamu liatin ya teman-temannya. Baik Bu, sambil kamu nyimpulin tentang kegiatan yang dilakukan. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Ayo, Rifki, sama. Jadi kawan-kawan ini tentang kejujuran ya. Jadi di sini ada Ica, Rani, Tiara, Rani, Tara, dan Putri dan Sia. Jadi mereka ini 5 sahabat. Nah, mereka ini udah sahabat dari kecil. Terus juga di cerita ini tuh bukan menceritakan tentang masa kecilnya, tapi ini menceritakan tentang sebuah barang yang hilang, yaitu dompet. Dompet Putri itu hilang di taman saat mereka mungkin bermain di taman. Terus di sini juga yang menjadi pelaku dari pengambilan dompet, ternyata dompetnya diambil oleh Tara dan Zia, tapi mereka tuh tidak mengaku. Dan ini ketahuan karena si Rani mengetahui bahwa 2 orang sahabat itu telah mengambilnya di taman, tapi 2 ini tetap tidak mengaku. Akhirnya si mungkin Rani sama si Ica itu maksa mereka berdua, Tara dan Zia, makanya mereka akhirnya mengaku bahwa mereka mengambil. Oke. Ibu kasih waktu kalian buat membaca. Silakan naratornya bacain naskahnya, kalian yang udah dapat perannya dibaca dialognya. Untuk latihan ya, sebelum kalian benar-benar memulai drama. Baik Bu. Silakan. Tentang kejujuran, perhatikan ya kawan-kawan ya. Ica, Rani, Tara, Putri, dan Zia. Pada suatu hari, ada 5 orang sahabat yang sudah berteman sejak mereka kecil. Pada hari itu, Putri kehilangan dompetnya di sebuah taman. Kemudian dia menanyakan kepada Tara dan Zia, apakah mereka melihat dompetnya? Kemudian Tara dan Zia mengatakan ke dia atau ke Putri bahwa mereka tidak melihat adanya dompet jatuh pada saat mereka sedang berada di taman. Selanjutnya Putri pun berbicara soal dompetnya. Silakan Putri. Ra, kamu kemarin lihat dompet aku nggak? Soalnya dompet aku hilang, kayaknya jatuh di sekitar taman deh. Sebenarnya aku nggak lihat dompet kamu. Iya Putri, aku juga nggak ngeliat nih dompet kamu. BTW dompet kamu ada isinya nggak? Ada sih, tapi yang nggak banyak. Nah, yang aku permasalahin tuh karena dompetnya banyak barang penting. Oke, selanjutnya di sini ada Ica yang merasa ada yang tidak beres dan menaruh rasa curiga kepada Tara dan Zia karena pada saat itu tidak ada orang lain di taman kecuali mereka berdua. Selanjutnya Ica pun datang dan merespon. Apa benar kalian tidak melihat dompet Putri? Bukankah kemarin yang terakhir di taman itu cuma ada kalian berdua ya? Jadi kamu nuduh aku? Ya enggak, aku cuma mau mastiin aja sih. Kalau kamu tidak nuduh, ya nadanya jangan kayak gitu dong. Kamu kan bisa nanya baik-baik. Selanjutnya melihat Tara, Zia, dan Ica yang sedang berargumen, Putri pun mencoba untuk mencairkan suasana. Ya udah, nggak usah dibahas lagi. Mungkin dompetku memang tidak jatuh di taman. Lagian kalau seandainya Tara dan Jenny menemukannya, pasti mereka juga akan ngasih tahu aku. Nah, betul itu. Selanjutnya waktu pun sudah terlihat semakin senja. Mereka pun berempat pun segera pulang ke rumah masing-masing, di mana mereka tinggal satu kampung dan ibu mereka menunggu mereka untuk pulang. Sudah mau malam nih, yuk mari kita pulang. Yuk pulang yuk. Kemudian ketika mereka beranjak melangkah kaki untuk pulang, tiba-tiba datanglah seorang yang bernama Rani. Rani pun bertanya kepada teman-temannya, apa yang mereka lakukan itu? Selanjutnya Rani merespon.
Yang sedang apa? Kayaknya baru ada pertemuan penting ya. Nggak ada, kamu ini ada-ada aja, ya biasa, sama teman kan bisa saling ngumpul dan ngobrol. Di saat Putri tidak mau menjelaskan, maka Ica menceritakan duduk permasalahan yang sebenarnya kepada Rani. Ica bercerita kepada Rani tentang dompet Putri yang hilang. Begini Rani, dompet Putri itu jatuh. Perkiraan jatuhnya di taman. Dan setahu aku kemarin itu yang terakhir terlihat di taman cuma ada Tara dan Zia. Jadi Putri menanyakannya kepada Tara dan Zia, tapi mereka nggak lihat dompet tersebut. Seketika Rani ingat bahwa sewaktu Rani lewat depan taman, kemarin dia melihat dia melihat Zia dan Tara sedang memegang sebuah dompet. Rani pun menanyakan hal tersebut kepada Zia dan Tara. Kemudian Rani pun bertanya kepada Tara. Kalian benar tidak melihat dompetnya Putri? Tidak, aku tidak melihat. Kan kalau aku melihat bisa kembalikan ke dia. Iya benar, kami tidak melihatnya kok. Terus yang kalian pegang dan kalian cek isinya kemarin itu dompetnya siapa? Tahu aku, kalian selama ini tidak pernah memakai dompet itu. Tara dan Zia seketika langsung terdiam dan tidak bisa ngomong apa-apa, seperti batu. Dia tidak menyangka kalau Rani mengetahui semuanya yang dia atau mereka lakukan. Oke, Saya bagus. bagus. Jadi setelah kalian baca, kalian udah punya gambaran belum nih? Udah bu. Sudah Bu. Nah, kalian udah punya gambaran kan sebelum memulai drama? Udah pada siap? Siap, Bu. Untuk memulai sosial drama? Siap, Bu. Oke, kita mulai sekarang ya. Ini bukan latihan lagi, jadi beneran sosial dramanya. Tadi tugas Amanda apa? Tugas Amanda melihat dan memahami tentang isi dari naskah tersebut, tentang judul topiknya, apa yang dibahas, apa yang didapat juga. Baik bu. Oke. Yuk, kita mulai sesi. Halo guys. Yang bunyinya iya gitu kan. Ada bunyinya enggak? Sombong banget sih ya dia. Bagus banget. Nih, lu mau enggak? Lu mau nyoba motor enggak? Coba motor. Kita coba motor yuk. Motor. Ayo. Ih, langsung jadi. Bagus banget. Lihat tuh foto kita. Lu beli di mana? Di mana abang mainan? Di itu toko oren. Oh. Iya. Capek banget. Hati-hati dong, Bu. Ya, jadi gimana kesibukan hari ini? Kita sih tadi mau kerja kelompok ya, tapi kayak males gitu. Pantesan ngajak kita ya main ya. Kita udah lagi pergi juga berdua. Oh iya. Kayaknya udah mulai sore nih. Mendingan kita pulang yuk. Lu belakangan aja bareng gua. Yaudah, kita duluan ya. Dadah. Jadi ya. Iya. Ica, Rani, Tara, Putri, dan Zia adalah 5 orang bersahabat yang sudah berteman sejak mereka kecil. Pada hari itu, Putri kehilangan dompetnya di sebuah taman. Kemudian dia menanyakan kepada Tara dan Zia apakah mereka menemui dompetnya. Kemudian Tara dan Zia mengatakan ke Putri bahwa mereka tidak melihatnya adanya dompet jatuh pada saat mereka sedang berada di taman. Kak, kamu udah dapet aku nggak? Kemarin dapet aku hilang kayaknya sih di taman. Soalnya kemarin aku di sini kan. Enggak nih, aku nggak lihat. Iya, aku juga nggak ngeliat. Emang di dalamnya ada apaan? Ada sih, tapi nggak banyak. Kayak ada kartu-kartu gitu, kayak KTP, SIM sama SNK gitu. Enggak. Kemudian Ica datang karena Ica merasa ada yang tidak beres kepada Tara dan Zia.
Karena pada saat itu tidak ada orang lain di taman kecuali mereka berdua. 3. Ada apa nih rame-rame? Ini dompet aku hilang. Oh, kapan hilangnya? Kemarin pas lagi taman ini. Bukannya kemarin cuma ada kalian berdua ya yang terakhir di taman ini? Jadi kamu nuduh aku? Iya nih, kamu nuduh kita ya berdua yang ngambil. Orang kita nggak ada yang ngeliat. Kamu kan bisa nanya baik-baik sama kita berdua. Ya bukannya kayak gitu. Karena kan emang yang kemarin terakhir di sini cuma kalian berdua. Ya siapa tahu kalian nemuin tapi kalian nggak bilang. Enggak lah. Karena kalau kita lihat juga kita langsung balikin kok, ya kan? Melihat Tara, Zia dan Ica yang sedang tegang, Putri pun mencoba untuk mencairkan suasana. Udah, nggak usah dibahas lagi. Emang dompet jatuh di taman kali. Seandainya mereka yang ngambil juga mereka bakalan ngaku. Nah, betul itu. Bukan nuduh-nuduh. Waktu sudah terlihat semakin senja. Mereka berempat pun segera pulang ke rumah masing-masing di mana mereka tinggal satu kampung. Oh ya udah, waktu kan udah mau malam nih. Mendingan kita pulang aja yuk. Yuk, pulang yuk. Ketika mereka beranjak melangkahkan kaki Padahal kan cuma untuk pulang, mereka tiba-tiba berdua aja. datanglah Rani. Aku juga lihat. Rani pun bertanya kepada Parah sih teman-temannya, orang yang ngambil tapi apa yang mereka lakukan di situ? Kalian habis dari mana? Tadi kayaknya habis pada ngumpul ya? Ya biasa, kayak main-main biasa aja kita. Tahu nggak sih? Masa ya? Kan dompetnya Putri kan hilang ya. Terus tuh kayak kemarin tuh cuma sisa ada Zia sama Tara aja di taman. Terus kan tadi kan aku kayak berniat tanya mereka lihat atau enggak. Dan mereka kayak marah-marah gitu malahan. Iya, mereka nggak ngaku. Kejadiannya kemarin. Iya, Iya, kemarin lagi kemarin. di taman. Karena kan tinggal mereka berdua aja yang di taman yang terakhir pulang. Siapa tahu kan mereka ngelihat ya, tapi dia Iya. malah kayak marah-marah gitu pas aku tanya. Mereka nggak ngaku. Seketika Rani ingat bahwa sewaktu Rani lewat depan taman, kemarin dia melihat Tara dan Zia sedang memegang sebuah dompet. Rani pun menanyakan hal tersebut kepada Zia dan Tara. Mumpung mereka belum jauh, ini kita susulin aja yuk. Ya boleh, yuk. Tara, dia. Hai. Kenapa? Sebenarnya kalian nemuin dompetnya Putri nggak sih waktu di taman? Enggak kok, kita nggak lihat. Kalaupun kita lihat pasti kita balikin. Soalnya kemarin aku ngeliat kayaknya kalian itu deh kayak nemu dompet atau apa gitu, terus kalian kayak ngecek gitu, itu punya siapa? Udah deh, kalian jujur aja. Itu kan punya teman kalian. Kok kalian jahat sih? Orang kita nggak ngeliat. Beneran itu bukan dompet yang kalian temuin kemarin? Bukan, itu mah HP-nya Tara yang Ini udah ada bukti loh. Masa kalian nggak mau jujur juga sih? Beneran, itu bukan dompet yang kalian lihat. beneran. Itu bukan orang HP-nya Tara yang baru beli. Kita minta tolong banget buat kalian jujur. Kita kan udah lama ya sahabatan. Masa kalian mau berbuat jahat sih ke teman kalian sendiri? Ini kan berarti kalian membuat teman kalian susah juga. Enggak, coba tanya emang kamu itu mau nuduh kita Putri. Ya kan kemarin terakhir di taman terakhir kamu berdua. Kita nggak akan nuduh kalau nggak ada bukti karena Rani udah ngelihat kalian kayak buka-buka dompet gitu. Mana buktinya? Ya, Kemarin aku ngeliat kalian buka-buka dompet. ya mana? Masa kita harus geledah kalian? Kalian mau ngegeledah apa? Kalian yang jujur sendiri. Rani ngeliat kalian ngumpet-ngumpet soalnya. Iya. Bukan gitu. Tolong lah. Karena kan isinya penting. Iya. Seketika Rani dan Tara pun terdiam karena Rani telah mengetahui kejadian kemarin. Yaudah deh. Itu jadi tuh itu jatuh. Oh iya, rencananya kata Tara mau balikin hari ini ya kan? Iya udah. Tapi kok dari tadi kalian nggak Nggak mau ngaku ngaku. sih?
nih. Cek aja dulu, siapa tahu ada yang hilang, apa yang kurang. Ada yang hilang nggak? Udah nggak? Nggak ada kan? Nggak ada sih, cuman kan kalian nggak jujur gitu, jadi Iya. bikin kita suzon. Ya kan kalian bisa ngomong Pelan, kan harusnya kalian dari awal udah jujur dong, karena kan kita juga udah dari beberapa kali bertemu sama kalian. Masih bercanda ya kan? Udah. Bye. Sekian drama yang dapat kami tampilkan, Bu. Ngambil cucian di rumah Desi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Kamsahamnida. Makasih. Dangke. Terima kasih. Dadah. Tepuk tangan dulu. Drama yang sangat bagus. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam drama ini. Oke, baik. Tadi kan kalian sudah bermain drama, teknik sosiodrama. Ibu mau nanya nih, gimana gambaran kalian tentang karakter yang kalian mainkan di dalam teknik sosiodrama tersebut? Mau dimulai dari siapa? Silakan. Kalau dari yang diperanin tadi, Rani itu sifatnya jujur karena dia langsung memberitahu keadaan di situ. Selain itu, Selain itu, apa yang kamu suka dari Rani itu? kalau dari yang kalau saya suka dari Rani itu pertama jujur itu, terus dia terbuka, tidak takut untuk memberi pendapat, sama baik. Silakan Rizka. Kalau saya, peran saya sebagai Ica, menurut saya dia itu baik dan selalu menemani temannya yang sedang istilahnya kesusahan lah ya, Apa yang kamu suka dari karakter Ica ini? karena selalu menemani dan menolong teman yang Selain sedang itu? kesulitan. Jadi sih Bu. Silakan Diara. Gambaran tentang karakter Putri. Ada negatifnya juga sih Bu, kayak dia tuh terlalu mudah percaya sama temennya walaupun penuh deket kan. Selain itu, Selain itu saya juga suka sama karakternya Ica. kenapa ya? Karena ya dia itu Bu berani itu, Berani apa? Gila. Berani dia berani temannya. membela temannya yang nggak salah. Oke. Ibu mau nanya ke Angel. Gimana gambaran tentang karakter yang kamu mainkan dalam sosiodrama tersebut? Kan aku berperan sebagai Zia. Di sini menurut aku Zia ini karakternya mungkin keras kepala, terus songong, sama nggak mau jujur. Yang kamu dapatkan dari memainkan peran tersebut itu apa? Yang saya dapatkan itu kita sebagai manusia itu harus jujur gitu, harus takut dengan dosa. Oke. Untuk Siti Ahida, Kalau saya, gambaran saya tentang Kara ini tidak baik karakter dia. Dia tidak jujur, terus kayak tidak mau meminta maaf dari kesalahannya. ya. Jadi kan kalian udah mendapatkan gambaran tentang karakter yang kalian mainkan. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang kejujuran. Seperti kalian ketahui ya, apa itu kejujuran? Bohong. Terus, Harus berbicara jujur. Berbicara Yang yang sebenarnya. sebenarnya. oke, seperti yang diketahui bahwa kejujuran itu dasar dari kebaikan. Nah, setiap manusia itu harus bersikap jujur, karena dengan jujur akan membuat hati tenang dan tidak gelisah.
Karena kalau kalian bohong, kalian juga akan gelisah dan cemas. Nah, itu pentingnya kejujuran. Selain itu, kenapa Rifki? Itu kalau bohong demi kebaikan gimana? Nggak ada yang namanya bohong demi kebaikan. Kalau kebaikan nggak akan bohong sih. Nah, maksudnya dalam arti kita menyalahkan aja. Boleh di stop dulu. Itu udah seperti ini. Oh, mungkin kuping saya Belum, Bu. sesuai aja. Belum Bu, masih baca-bacaan. Oke, dengan kalian bersikap jujur, kalian juga akan mendapatkan sebuah kepercayaan dari luar, dari orang sekitarnya. Nah, kalau misalnya kalian tidak jujur atau bohong, udah bohong terus ketahuan, kalian juga akan susah mendapatkan kepercayaan dari luar. Apalagi kalau udah ketahuan bohongnya. Karena kalau orang udah sekali bohong atau nggak jujur, bakalan keterusan ya ke depannya. Ibu mau tanya, dari topik yang sudah kita bahas tadi, Ibu mau tanya nih, pendapat kalian itu bagaimana tentang kejujuran? Siapa? Mulai dari siapa? Saya Bu. Oke, silakan Amanda. Tadi kan kamu sebagai audiens, pasti Ya, kamu Bu. tahu nih sebagian besar. Menurut pendapat saya mengenai kejujuran itu, kalau sifat kejujuran itu sebenarnya harus ada di dalam setiap manusia gitu Bu. Karena benar tadi Ibu bilang sendiri, kalau sekali kita melakukan kebohongan atau sesuatu yang tidak jujur, itu pasti akan sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Apalagi dalam tadi drama yang kita buat juga kan, dengan pertemanan itu, kalau misalkan ada teman yang melakukan kebohongan atau nggak jujur, itu bisa merusak pertemanan dia juga Bu. Jadi mungkin akan sulit untuk percaya lagi sama temannya dia itu, walaupun sebelumnya dia deket banget gitu Bu. Gimana pendapat yang lain tentang topik yang kita bahas hari ini? Silakan Rifki. Tadi kan kamu sebagai pembaca narator dan sutradara, pendapat kamu gimana? Jujur itu tidak berkata berbohong, Bu. Jadi dalam arti jujur itu adalah berkata sebenar-benarnya. Dan yang kita lakukan di sini adalah mencontoh apa penyebab apa akibat dari kita berbohong. Yang tadi jelas Zia dan Tara merasa mungkin malu kali Bu ya, karena mereka udah berbohong kepada temannya, padahal mereka di sini posisinya sudah berteman dari kecil. Tapi mengapa Tara dan Zia itu memecah atau merusak pertemanannya dari kecil itu karena dompet doang Bu. Padahal dompet di sini saya yakin itu isinya cuma kartu doang Bu yang digunakan dari kecil. Jadi Zia dan Tara malah ya itu mengambil kesempatan hanya untuk Yang berpendapat yang lain tuh bagaimana tentang topik yang kita bahas hari ini? Ayo mungkin kalau itu silakan. Menurut saya, dari topik yang kita bahas ini, kejujuran itu benar-benar sangat penting di sini. Karena bisa dilihat di sini dari kejadian drama ini bahwa kebohongan satu aja bisa merusak pertemanan. Padahal pertemanan yang udah dibangun dari kecil itu pasti teman-teman yang lain sangat-sangat percaya kepada mereka, tapi malah mereka tidak dapat merasa jujur, tidak dapat, akhirnya mereka sekarang pasti mereka tidak kecewa, tidak akan percaya lagi kepada dua teman ini. Ya, kalau menurut Ica gimana? Kalau menurut saya benar yang ibu dan teman-teman bilang, kalau kejujuran itu memang setiap orang harus benar-benar harus menerapkan sifat jujur, karena sekalinya dia berbohong, yang kayak tadi ibu bilang ya, sekalinya dia berbohong, orang bakal susah lagi buat percaya sama dia sekalipun dia berkata jujur.
Bagaimana mendapat Angel, Tiara, Siti Aida? Sama aja sih Bu. Ya benar Bu, kalau berbohong hidup tidak tenang, berdosa, terus ya tadi benar kata teman-teman, sesuatu yang udah lama dibangun akan rusak. Itu kalau misalkan salah satu tidak adanya kejujuran seperti itu. Saya Tiara. Tadi kan kamu memerankan sebagai putri. Nah, jadi dari topik yang kita bahas dan gambaran tentang karakter yang kamu mainkan, itu gimana? Menurut saya pasti kecewa banget sih Bu ya, jadi teman yang perlakuan seperti itu gitu kan. Kalau jujur juga kita kan berharapnya sebagai teman juga kan pengen yang terbaik itu dari teman kita kan. Jadi dengan perlakuan seperti itu tuh bisa merusak hubungan kita Bu sama sih kayak yang lain. Oke. Jadi jujur itu sangat penting ya dalam kehidupan. Ya Bu. Karena jujur itu merupakan hal baik. Kalau misalnya kalian tidak jujur, hidup juga menjadi tidak tenang, tidak tentram. Karena kalian akan diliputi rasa kecemasan ke depannya itu kayak gimana. Mikirin kalau misalnya kebohongan kalian terungkap itu bakalan kayak gimana pendapat orang sekitar. Ya Bu. Ya Bu. Jadi setelah kita bahas topik dalam sosial drama ini, Ibu mau tanya, apa yang kamu dapat? Titik Aku tadi pertanyaan. dari topik yang kita bahas, apa yang kamu dapat? Yang saya dapat, jangan pernah berbohong, sekalipun itu kebohongan itu meraih keuntungan, karena kebohongan itu adalah awal dari kehancuran. Kehancuran di sini maksudnya bisa dari berbagai macam kehancuran seperti pertemanan, terus kehancuran bisnis dan lain-lain. Intinya jangan berbohong kalau memang bisa ketahuan. Oke, dengan adanya topik yang mulai kita bahas, Ibu harap kalian bisa berkomitmen untuk dapat bersikap jujur apapun keadaannya, karena kejujuran itu penting, karena akan membawa dampak ke depannya itu dari mana. Apalagi kalau misalnya kalian jujur untuk hal-hal yang baik, walaupun kalian bohong untuk keadaan baik juga, itu nggak dibenarkan. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Ya Bu. Oke, karena waktu kita akan berakhir ya, Ibu mau tanya nih, kesan dan pesan kalian setelah membahas topik tersebut itu gimana? Harapan kalian ke depannya itu kayak gimana? Dan harapan kalian dalam kegiatan yang kita bahas hari ini itu gimana? Mulai dari Siti Aida, untuk suara mohon dikencangkan. Suaranya. Kita yang di kamar tuh kayak mengingat lagi sifat kejujurannya. Karena di setiap pertemanan itu kejujuran itu paling penting. Dimana kayak kita ngebangun pertemanan yang baik itu ya dimulai dari sifat yang baik itu, yaitu itu. Ya. Ya. Apa dulu? Pesan, harapan. Ya semoga kita semua yang ada di sini itu bisa saling jujur, mau itu ke teman, ke orang tua, ke pasangan ataupun orang-orang lain, karena jujur itu juga sebagian dari iman. Dan misalkan berteman yang dibangun tadi benar dengan kejujuran itu, meskipun udah lama waktunya tapi suatu ketika melakukan ketidakjujuran, jadi orang tuh udah gak percaya lagi gitu, maksudnya kurang percaya lagi gitu, karena satu kebohongan itu kayak ibaratkan 9 telur yang
baik tapi tercampur dengan satu telur yang busuk, maka semuanya akan busuk. Kasih. Saya sih dari caranya buat kejujuran ini sangat bermanfaat banget sih buat di kehidupan sehari-hari, karena memang ilmu kejujuran itu gak mudah untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari ya Bu. Jadi kedepannya semoga bisa diterapkan di kehidupan kita yang baik. Oke, untuk Amanda gimana? Pesan saya mengikuti kegiatan pada hari ini tentunya sangat merasa senang dan juga jadi mengetahui bahwa kejujuran itu merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Terus pesan saya semoga saya pribadi bisa terus menjadi seorang yang jujur, karena jikalau kita berbohong itu akan membuat orang tidak percaya lagi. Gitu. Pesan saya dari pertemuan ini, saya tahu akibat berbohong Bu. Lalu pesan saya, jangan pernah berbohong, karena berbohong itu tidak ada gunanya. Walaupun dunia ini fana, tapi berbohong sama saja salah. Ya. Silakan Rizka. Kalau menurut saya, untuk saya dan untuk teman-teman semua terus menerapkan sifat jujur, karena kalau berbohong sama aja kayak berkhianat. Jadi jangan pernah membuat orang terdekat sama siapapun kecewa karena perilaku kita yang tidak jujur. Kalau saya pesan dari saya tentang ini, bahwa ketidakjujuran akan membuat pertemanan berakhir. Jadi pesan saya, semoga kita menjadi individu yang jujur agar kita tetap terus menjalin silaturahmi bersama teman-teman. Oke, pesan-pesan dan harapan yang sangat bagus. Seperti yang kita tahu bahwa kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan, karena itu merupakan dasar dan hal baik yang harus dilakukan. Selain itu, kejujuran juga membawa dampak bagi kehidupan kita ke depannya itu bagaimana, dan membuat dengan kejujuran itu kita akan mendapat kepercayaan dari orang sekitarnya. Jadi pesan ibu, semoga kalian dapat bersikap jujur dalam keadaan apapun. Jangan berbohong, apalagi berbohong untuk kebaikan. Seperti yang udah ibu jelaskan tadi, tidak ada yang namanya berbohong untuk kebaikan. Ya Bu. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan yang kita laksanakan kali ini dapat memberikan dampak yang baik bagi diri kita pribadi dan sekitarnya. Amin. Semoga kalian juga terus meningkatkan kejujuran kalian apapun keadaannya, apalagi terus meningkatkan teman-teman di sekitar kalian untuk terus bersikap jujur. Ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Silakan Rifki untuk berdoa. Terima kasih semuanya. Kita tutup hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sebelum kegiatan ini benar-benar diakhiri, kita akan merencanakan pertemuan selanjutnya di hari Minggu pagi ya. Ya Bu. Sebelum itu, mari kita nyanyi lagu Rasa Sayang Sayangnya untuk menutup kegiatan ini. 1, 2, 3. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangnya, rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangnya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu.